感谢你让我让我们们来到这里我们美丽的校园，可爱的新的老师，友善的朋友。现在我们要开始学习了，请你把由我们学习健康。Amin. Amin. Oke, terima kasih. Sekarang kita baca dulu ya. Apa ya yang belum dibaca ini? Sudah pernah baca ini semua? Sudah. Sudah semua? Sudah pernah. Belum? Belum ada yang udah. Ada yang belum, ada yang sudah. Oke, langsung saja mulai dari bawah aja ya kalau gitu ya. Ada pasir. Sudah. Ini sudah. Ini. Udah yang sama lo. Sudah. Belum. 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 Sudah. Belum, kebahagiaan itu ya. Belum. Oke, yuk. Silakan Tito, dibaca Tito. Lambi adalah seorang anak kambing. Judulnya dulu dong. Di manakah kebahagiaan itu? Lambi adalah seekor anak kambing kecil milik Pak Seguin. Meski sudah disayang dan dirawat baik-baik, tapi Lambi tak pernah merasa puas dan bersyukur. Ia selalu ingin hidup bebas di hutan kecil. Jangan lakukan hal itu, Lambi. Hidup bebas di hutan kecil itu belum tentu bisa menjamin kebahagiaan dan keselamatanmu. Di sana banyak hewan buas yang bisa menerkammu. Cegah Pak Seguin. Namun Lambi keras kepala. Suatu malam, Lambi kabur dari tempat Pak Seguin. Lambi lari menuju hutan kecil. Tiba-tiba di sana Lambi bertemu dengan seekor serigala. Hanya dalam waktu sekejap. Serigala itu menangkap Lambi dan membawanya ke dalam hutan. Ya, pesan moralnya dibaca sekalian, Nak. Pesan moralnya, tanpa ada rasa syukur, apapun menikmati yang kita rasakan seakan tidak pernah ada. Iya, tanpa ada rasa syukur, apapun kenikmatan yang kita rasakan tidak akan pernah ada. Terima kasih Tito. Edwin, Kenneth, Kalista, Catherine, Fredrik, boleh dinyalakan lagi kameranya. Jadi yang paling penting itu adalah bersyukur. Sekarang siapa yang sudah bersyukur ini hari ini? Sudah makan, sudah mandi? Sudah bernafas. Tidak pernah. Sudah. Sudah, iya. Sudah punya mama, sudah punya papa yang baik, punya adik, punya kakak. Mungkin Bisa bernafas. bisa bernafas adalah yang harus paling penting kita syukuri ya. Diberikan kehidupan ini banyak sekali yang membuat kita sangat bersyukur. Losa, aku tapi nggak pandai. Aku tapi nggak sepinter kayak teman-temanku. Wah, kayak itu iri berarti ya. Nah, jadi kalau misalkan kepintaran itu memang asalnya dari Tuhan ya, Nak ya. Kita pun harus bersyukur. Walaupun misalkan ada yang merasa aku kok nggak sepinter dia ya. Nah, tapi kita itu pasti akan memiliki suatu kelebihan daripada orang lain. Coba kalian itu merenung, misalkan kalian iri sama temanmu, misalkan temanmu juara lomba ini. Tapi aku nggak pernah ikut lomba, Lause. Gitu. Ada yang merasa kayak gitu? Aku sering. Nggak ada? Nggak pernah. Sering nggak pernah. Sering nggak pernah ya? Coba. Ada yang di sini nggak pernah ikut lomba? Aku ikut lomba. Aku ikut lomba. Roland belum pernah ikut lomba ya? Kenapa? Aku nggak ada bejak. Coba, Fredrik belum pernah. Tapi bukan lomba olahraga loh, Sir. Loh, enggak apa-apa lomba olahraga itu. Ya, Pas olahraga. BGB. Melawan Jadi, pas 6. digali potensinya ya. Walaupun Olosa aku nggak bisa lomba storytelling kayak Joses, cari lomba yang lain. Ya, misalkan Tita pernah ikut lomba belum?
Kenapa kok nggak mau ikut lomba? Coba cari lomba yang kira-kira kalian itu mampu di sana. Ya, misalkan kenapa? Gimana terus? Malu. Malu. Malu itu tempatnya di mana sih? Malu karena nggak pakai baju itu wajar. Ya, kalau malu ikut lomba ini loh. Ya ampun, nggak apa-apa. Jadi kalau lomba itu harus percaya diri, meningkatkan percaya diri. Jadi malu itu kalau kita itu membuat kesalahan. Kalau kita nggak membuat kesalahan, nggak perlu malu, ya. Jadinya coba sekarang nanti kita harus saling bersyukur. Kita harus saling bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, setiap harinya kita sudah diberi bernafas. Kita sudah diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Kita sudah diberi keluarga yang hangat, keluarga yang baik, keluarga yang sayang sama kita. Ya, jangan sampai kita berpikiran untuk meninggalkan rumah tanpa izin. Ada yang berpikiran seperti itu? Aku benci sama mama. Aku marah sama mama. Aku disuruh belajar terus gitu. Paling kalau kesel itu. Kalau kesel, lebih enak disuruh belajar loh. Lause Septi dulu malah disuruh bersih-bersih sama ibunya Lause. Lause itu mencari kesempatan malahan. Jadi lebih mending bersih-bersih Lause daripada Lause nggak mau disuruh bersih-bersih Hau. Ya, jadi aku mau tapi nggak belajar. Jangan bosan Lause, bersih-bersih seru Lause. Betul. betul. Bersih-bersih itu seru Lause. Iya. Bersih-bersih itu seru. Ya ampun, kamu itu tak lucu sih. Lause itu malah Apalagi kalau ada teman ada yang ditemenin Lause, ditemenin sama temen bersih-bersih bareng gitu. bersih-bersihnya. Aku buka. Lause dulu disuruh kelas 5 sudah harus bisa cuci baju sendiri. Kamu pernah enggak? Takut Nggak kotor. bisa loh. Siapa yang nggak bisa? Baju sama Ditaruh di mesin. cuci sepatu. Pernah enggak cuci sepatu? Pernah. Sepatu. Terus cuci tempat makannya sendiri. Pernah. Itu. Loh, itu sering malah habis ini. Bagus itu. Cuci tempat makannya sendiri. Kemudian kalau nggak mau, Bu, aku nggak mau cuci piring. Oh, ya udah nggak usah makan, katanya ibunya langsung. Makan sama daun ya, nanti tinggal dibuang. Masih nyari daun. Tapi nggak pernah Septi lakukan. Ya, jadinya kita harus bersyukur. Apalagi kalian tugasnya hanya belajar aja. Ya, kalau Septi dulu disuruh ibunya Lause cuci piring, kok cuci piring sih? Kok disuruh cuci baju sih? Gitu dulu Lause Septi itu. Disuruh pernah belajar menyetrika? Enggak. Nah, tuh Lause Septi sudah diminta sama ibunya Lause untuk menyetrika dulu. Minimal masak itu hanya masak air dulu. Nah, iya masak air. Terus habis itu menggoreng gitu. Katanya ibunya Lause nanti kalau sudah besar, hidupnya jauh dari orang tua, nanti nggak bisa mengurusi dirinya sendiri, begitu. Tapi alhamdulillah sekarang iya bisa mengurusi dirinya sendiri akhirnya. Oh ini sama mamanya. Kenapa? Nggak denger nak, ngelak ya? Katanya disuruh ya. Tidur sama mamanya. Iya, jadi dulu Septi itu merasa nggak seneng kan kalau disuruh, ternyata baru sadarnya, baru bersyukurnya sekarang pada saat Septi sudah besar ini. Wah, untung sama ibu dulu sudah diajarin. Tapi Lause kasihan Lause dulu Lause disuruh. Justru malah enak kau disuruh bersihin kau daripada belajar kau. Iya. Terus habis tapi Lause Septi enaknya belajar loh. Jadi kalau ada ibunya Lause Septi masak, Lause Septi nggak ke dapur. Lause Septi langsung ke meja belajar. Ngapain? Gitu. Ngerjakan PR, padahal nggak ada PR loh. Jadi bukunya Lause Septi itu
bukunya Losa Septi itu nggak ada yang nggak dikerjakan. Semuanya sama Losa Septi dikerjakan. Kenapa? Supaya menghindari disuruh bersih-bersih sama ibunya. Kayak adikku. Jadi walaupun nggak ada PR, langsung aja dikerjakan. Gitu. Akhirnya itu waktu sekolah SMP itu sampai Losa Septi itu nggak tahu ada PR apa. Teman sebangkunya Lose itu pernah, ada PR loh, gitu. Ada PR yang mana? Ada PR matematika di buku paket. Hah? Yang mana? Gitu. Oh, kamu sudah kerjakan kayaknya. Kamu kan sudah selesai bukumu. Lalu Septi cari, yang ini? Iya, halaman 30. Gitu. Cari sudah. Oh, yang ini? Iya, oh iya sudah selesai. Jadi, Septi ngerjakan. Yang gimana? Dikerjakan semua. Pernah? Buku paketnya dihabiskan. Nggak pernah susah. Kamu itu loh. Pernah. Halo Casey, jadi Pernah loh. pernah. Buku paket itu habis Agama Katolik aman. Bahkan aku tahu nih, kelas 6 ini itu materinya sudah selesai loh, Nak. Jadi Losa Septi sekarang itu mengajar materi di materi semester 2 di kelas 6 itu. Karena kelas 6 itu bukunya sudah dihabiskan sama mereka. Bayangkan, soal-soal dihabiskan. Coba kelas 5 yuk. Kayak gitu. Waduh. Langsung habisin. Gak ada kerjaan langsung gitu ya. Oke, yuk kita kelanjutkan literasi selanjutnya. Lose inginkan siapa ya? Casey yang membaca. Silakan Casey. Membaca. Tadi harus bersyukur ya, berarti kita harus bersyukur dengan keadaan kita. Ya Casey, silakan. Yang ini ya? Ya. Suatu hari nelayan berhasil berhasil judulnya. Belum baca. Dibaca dulu. akibat tak bisa menyimpan rahasia. Suatu hari nelayan berhasil menangkap seekor ikan koki ajaib. Ikan koki ajaib itu tiba-tiba berseru, "Jangan tangkap aku, nelayan. Janji akan memberimu kekayaan. Tapi tolong jangan ceritakan kejadian ini kepada siapapun, termasuk kepada istrimu." Saat itu juga kehidupan nelayan mendadak menjadi kaya raya, punya rumah besar dan mewah. Namun sayang, nelayan tak bisa memegang janjinya. Dia tak sengaja menceritakan tentang ikan koki ajaib itu pada istrinya. Lalu istrinya berkata pada orang lain, karena nelayan dan istrinya telah melanggar janji. Maka tiba-tiba semua harta kekayaan dan rumah nelayan lenyap seketika. Mereka pun kembali hidup miskin. Oke, pesan moralnya dibaca, Nak. Dan moral, Allah sangat menyukai hambanya yang bisa menempati janji dan pandai menjaga rahasia. Iya, terima kasih. Jadi, ada yang suka rahasia-rahasia enggak sama temannya ini? Suka banget. Aku selalu dikasih tahu, jangan pernah dikasih tahu ya, wes aku simpen tok. Gitu. Atau bilang gini, aku punya rahasia loh, tapi jangan bilang-bilang. Gitu. Iya, kayak ada gitu. 3 tipe loh, ada 3 tipe yang Ada 3 tipe gimana? yang beritahu, yang tidak diberitahu. Kalau aku dikasih tahu terus langsung lupa. Dikasih tahu terus lupa. Kalau Septi dulu pernah punya teman seperti ini. Karena temannya penjaga rahasia. Temennya lo Septi yang A ya, misalnya tadi si B ngompol loh, tapi jangan gosip Betul ya. Namanya gosip loh, gosip papan. Ya, rahasia. Nah, ini dia rahasia itu perlu kita jaga, apalagi kita kalau misalkan diberi rahasia oleh teman kita, berarti dia itu
memberi kepercayaan kepada kita, ya. Ini nanti kepercayaan itu dimulai dari kecil loh, Nak. Beneran ini. Lose Septi itu dulu pernah punya temennya Lose yang suka mencontek. Kemudian sekarang dia menjadi seorang bidan. Ya. Apa itu? Kemudian ada orang bidan. Tahu bidan? Apa itu? Yang menolong orang melahirkan. Tahu. Orang bidan. Jadi dia itu dulunya waktu waktu sekolah suka menyontek. Terus habis itu ketika dia ini sudah dewasa sama seperti Lause, ini dia jadi seorang bidan. Akhirnya Lause Septi ketemu lagi sama dia. Namanya misalkan A gitu ya. Loh, A kamu jadi apa sekarang? Kerja di mana? Aku jadi bidan. Saya, hah? Kok bisa? Lause Septi gitu. Kok bisa? Ya bisa lah Lause kalau belajar kamu Lause Septi gini. Iya, saya belajar kamu. Yakin? Iya yakin lah aku belajar gitu. Temennya Lose Septi itu satu kelas itu, maksudnya yang waktu reuni itu, aku kalau sakit gak mau aku berobat sama kamu. Kenapa? Kamu dulu nyontek, nanti aku dibuat malpraktek gitu. Jadi kepercayaan itu dipupuk mulai dari kita sekolah, ya. Bayangkan kepercayaan kepada teman. Memegang rahasia itu juga dipupuk mulai dari kecil. Sama, Lose Septi juga temennya Lose Septi yang suka membicarakan temannya akhirnya nggak pernah ditemenin, akhirnya nggak pernah diberikan rahasia. Karena apa? Karena lama-lama berarti kepercayaannya hilang berarti ya. Betul, lama-lama kepercayaannya hilang. Loh, kok nggak mau sih berobat sama aku? Lah gimana? Nanti kamu ngasih obat nggak hafal, masih buka catatan gitu. Ya, wajar lah sih kalau lupa lah sih. Iya, maksudnya itu kan kalau di kesehatan, dunia kesehatan itu harus tidak memiliki kesalahan. Nah, jadi kesalahannya itu harus 0,001%. Karena kalau kita itu salah sedikit di kesehatan bisa fatal gitu ya. Mempengaruhi apa? Nyawa manusia. Wah, gitu. Ya. Coba sekarang, mulai dari sekarang kalau misalkan mau ada rahasia-rahasiaan, mumpung masih kecil nih, rahasia paling aman itu ada di orang tua. Rahasia paling aman ya enggak lah Lause, aku kalau bilang rahasia ke mama disebarin Lause. Nah, kok bisa? Ada apa aja lah. Nah, ini sebentar lagi nih kelas 5 ini sudah mendekati masa-masa remaja. Ya, tidak, kita jadi teen, guys. Bentar lagi memasuki masa pubertas. Nah, masa pubertas itu apa Lause? Masa di mana organ reproduksi sudah mulai bekerja. Jadinya waktu kecil kita sering kepingin jadi besar Lause. Tapi nanti kalau besar kita kepingin jadi kecil. Jadi kecil ya, lagi. Betul. Ini ya, coba. Sekarang kalau misalkan yang yang cewek, nah ini mungkin sudah ada yang mengalami datang bulan atau menstruasi. Yuk, diam yuk, jangan ngasih tahu yuk. Nanti yang sudah mengalami datang bulan atau menstruasi, jangan malu-malu cerita ke mama. Bagaimana caranya? Yang sudah tinggi-tinggi. Ya bagaimana caranya merawat? Bagaimana caranya memasang pembalut? Nah itu jangan. Udah bisa, udah tahu. Kemudian, kalau yang cowok bagaimana? Yang cowok ini perlu diperhatikan. Pertama, yang cowok nggak boleh mengejek yang cewek. Ya, pertama, anak cowok nggak boleh mengejek yang cewek. Kenapa? Karena kalau kalian mengejek temanmu yang cewek sama saja dengan mengejek mamamu sendiri. Mengejek kakakmu sendiri. Ya kan? Jadi nggak boleh mengejek. Yang kedua, temen cowok ini juga harus hati-hati. Nggak boleh memegang daerah-daerah yang privasi atau pribadi. Ayo. Kan online lah Lause. Kan online, bentar lagi masuk. Jangan kita bicara offline lah Lause. Offline itu kalau main juga hati-hati. Siapa aja?
Apa namanya bagian tubuh yang nggak boleh dipegang? Gak usah, gak mau nyebutin lah Ustaz. Nggak mau Rambut. disebutin. Nggak mau. Ya, nggak mau ya. Coba. Badan. Mulai dari dada. Ya, dada. Pantat. Rambut. Nah, organ kemaluan. Nggak boleh. Apalagi saling memperlihatkan. Langsung nggak suka. Awas ya. Jijik Makanya banget loh, ya. setiap kali aku pakai Nah. rok langsung pakai celana dah. Iya, awas ya. Nanti kalau misalkan ada chat-chatnya yang sangat nggak sopan, Loh Septi sampai tahu, kapan hari Loh Septi tahu, disebarin sama mama-mama. Ini chattingnya kelas 5. Waduh, sudah dewasa banget kelas 5 ini ya. Perlu diedukasi nih ya. Coba ya, perhatikan ya. Itu kenapa kok tidak sopan? Karena sama aja dengan menghina. Ya, kalian menghina teman itu berarti menghina ciptaan Tuhan. Oh. Ya, Banda. Ah, kamu kok kayak gini sih? Ini ciptaan Tuhan semua ini. Jangan dihina ini. Jangan sembarangan. Ya, bisa nggak terima Tuhannya. Terus habis itu yang ketiga, yang cowok lagi. Kenapa lo kok cowok terus ini? Karena cowoknya banyak di sini ya. Cowoknya lebih Banyak banyak banget, daripada Ustaz. cewek. ini ya. Banyak banget Bisa Lausya. jawab. Sampai ini pengen 21. Yang cowok lagi nomor 3, yang cowok ini nanti akan mengalami namanya pubertasnya mimpi basah. Nah, mimpi basah itu apa, Lause? Mimpi Mimpinya basah dibasahin. itu seperti pipis atau ngompol di malam hari. Ngompol. Nah, Wah, do you breathe? ini berarti menandakan kamu nanti sudah remaja. Apa yang harus aku lakukan berarti, Lause? Jadi Yang dibayi kamu harus lagi dong Lausya lakukan kalau berarti ngompol. bilang ke mama boleh, bilang ke papa boleh. Ya. Berarti yang pertama, kalau yang cowok sudah mengalami mimpi basah atau yang cewek sudah mengalami datang bulan, Lause harapkan bisa mencuci pakaian dalamnya sendiri. Nggak dicuci. Hah? Pakaian dalam? Oh no. Oh no, pakaian Oh dalam. no. Coba. Oh Nggak. no. Habisnya ngompol nggak mau dicuci sendiri. Malu nggak sih? Malu dan Enggak. Sudah besar loh. Sudah besar, sudah Enggak malu lah ajarin Lausya. ke mama. Minta ajarin, Ma, ini gimana caranya mencuci sendiri? Cuci minimal pakaian dalamnya sendiri. Lause nanti nggak bersih. Dicoba dulu. Nanti kamu akan tahu, oh kayak gini berarti nggak bersih. Ya, karena yang paling penting adalah Ditaruh di mesin Lausya. waduh, Cuci betul. semuanya bareng. Bersama Iya dengan lah, satu-satu loh. Iya. Baju putih sendiri, baju Iya, pink Lausya sendiri, satu-satu. baju hitam Coba sendiri. ya, coba bayangkan itu daerah yang paling langsung menempel dengan organ reproduksi atau organ kemaluan kita adalah celana dalam. Jadinya kalau itu dicampur dengan cucian yang lain, bayangkan. Ya kena semua loh. Kena semuanya, apalagi yang datang bulan. Pas dia darahnya tembus terus dicampur dengan yang lain, gimana? buset. Kena juga. Baju putih Nah, jadi ya. pink loh. Baju putih jadi pink loh. Nah, Tapi katanya Nah, pakai pampers. pakai bukan pampers. pampers, Nah, Pak. iya, walaupun nggak pakai pampers, Saya aku juga gitu. cuci sendiri ya, pakai pembalut. Nah, Nggak pampers. Ember. Nah, jadinya Lause minta tolong nanti kalau kalian minimal bisa mencuci pakaian dalam sendiri itu sudah hebat, sudah bisa merawat organ reproduksi. Tapi Ya. aku sekarang udah gak pernah ngompol loh, jadi aku gak remaja dong. Kamu nggak pernah ngompol, jadi dulunya ngompol. Enggak sih. Emang bayi berarti nggak ompol. Oh, hebat banget ya. Hebat ya. Aku aja ngompol sampai umur 6. Tanah loh sih. Kenapa, Nak? Ngompolnya di tanah biasanya. Ngompolnya di tanah itu pipis berarti ya. Ayo, pipisnya di kamar mandi, jangan di pohon-pohon ya. Pipis di kamar mandi, jangan di Kalau luar. misalnya di tengah jalan kebelet pipis ya di pohon-pohon lah. Jangan Ya, loh kalau ya, nggak pipis kali, di Kan kamar popok Lausya. Hmm.
Kalau Kan bisa Sekali. jadi soalnya pohon-pohonnya kita mati pergi-pergi loh. pakai Itu mobil bukan kok mineral berat air. banget. Karena amonia ya. Aku Itu aku udah banget mengeluarkan loh, pas apa zat beracun namanya amonia. Nah, gitu. minyak amonia. Ya, coba perhatikan sudah kelas 5. Jadi, omongannya dijaga nanti. Sudah harus tahu, oh aku ini remaja. Aku mau remaja ini, aku mau kelas 6. Aku sebentar lagi mungkin Emang remaja itu kelas 6 ya, Lon? ada yang remaja duluan. Kalau cewek-cewek Umur 13. sudah ada Iya, yang nanya. sudah ada yang datang bulan ya. Ada. Oh iya, di Ada. sini ada loh sih beberapa Wah. yang tinggi-tinggi loh sih. Aku Kalau paling ada yang pendek. sudah datang bulan itu berarti sudah mulai remaja. Enggak. Ya. Kalau usah aku berarti sudah remaja. Loh, Jon. Sa, tapi aku Iya. masih suka mainan loh, Sa. Ya, nggak apa-apa, emangnya remaja nggak boleh suka mainan. Aku masih suka mainan Boleh. kayak aku suka Ya, mainan. nggak apa-apa. Yang Ber- penting itu Berarti berarti, Aku suka Bulan. main HP. Orang Ya, nggak dewasa apa-apa, juga ya. main. namanya remaja itu juga butuh refreshing. Nah, ini dia. Nanti akan ada salah satu ciri-ciri lagi. Ciri-cirinya lagi apa? Muncul jerawat. Ada? Loh, Banyak Aku ya, belum kenapa dia kayak Jerawat. cowok loh, Sa? Oh, Diberitahu udah apa-apa lama loh, lah, Sa, nggak muncul. Ada yang muncul Aku- jerawat di sini, di sini. belum. Belum. Ada. Atau ada lagi kadang waktu kaca, ih apa ini ya? Kok dipencet rasanya? Aku ada Belum. di atas apa di atas mulut. Rasanya Ada sakit. jerawatnya, gitu ya. Nah, nanti harus rajin-rajin, Aku belum pernah tapi. rajin-rajin cuci muka atau bisa bilang ke mama-mama kok aku sekarang jerawatan ya. Oh, Pakai berarti dong, harus biar sering-sering nggak ada jerawat. Udah, tapi katanya kalau lagi dapat itu katanya jerawatan. Iya, nanti kalau datang bulan jerawatan. Tapi ingat jangan dipencet-pencet. Ya, jerawatnya dipencet. Dipikirnya nanti tombol COVID loh, Sa. jerawatnya Nanti ya. dipikir COVID loh, Sa. Jerawatnya Iya. memang malah nanti iritasi wajahnya bengkak-bengkak. Makanya pakai Dove loh biar nggak ada jerawat. Ya, ya, disabun pakai sabun muka. Pakai Cetaphil. Dipilih sama mama. Atau nggak pakai mask apa itu loh, Sa? Pakai masker lah ya. Pakai masker. Lah, Apa Sa, Sama pakai toner. kalau misalkan datang bulan, berarti bulannya datang lah. Pinter juga ya. Oh, tadi nggak boleh ngejek temannya tadi. Emang itu ngejek? Emang itu aja loh, Sa. Kami dong loh, Sa. Kan bulan datang di malam hari. Kami dong loh, Sa. Nanti kalau misalkan pergi ke sekolah lagi, kalau cewek pakai short ya. Apa itu? Oh, Apa short? Kadung Jadi rangkapan. Jadi kan kamu pakai rok. Nah, supaya celana dalamnya nggak kelihatan. Oh, pakai celana ya. Oh, Tapi celananya ya. panjang nggak apa-apa loh, Syah. Aneh Pakai nanti celana. digabung. Kan Ada bagus. pakai Ya, pakai Bagus. short. Terus Pakai celana kalau pakai tidur. short jangan dipamerkan ke temannya. Misalnya, aku pakai short warna pink. Bukan. Ya, pakai Enggak, short. Aku punya lah ya. Pakai celana rumah. Iya, dipakai dari rumah supaya celana dalamnya Lah celana rumah. kelihatan. Nanti yang cowok juga nggak usah tanya, mau pakai short nggak? Gitu nggak usah. Ya. Shot itu apa loh, Sa? Shotnya tembak. Oh, berarti lo sih pakai baju biasa juga dalamnya. Iya, celana pendek untuk perempuan, short namanya. Ya, jadi yang perempuan Cowok-cowok pakai apa lo? Syah? Oh, tuh tanya kayak apa lagi? Cowok penasaran. tuh kan? Kan? Nggak usah penasaran. bener. Oh, ya ampun, kan mereka pakai My rok God. supaya Oh, celana loh, Sa, dalamnya kalau ceweknya pakai celana, kelihatan. cowoknya pakai rok. Ya, maka gitu. Ya, Kalau cowok pakai helm loh katanya. bisa. Jangan hafal ya, Mas ya. Coba. Loh, Sa, Sudah?
Ngerti dari sini? Ngerti loh. Dari Karen punya pertanyaan. Jadi Kenapa kalau cewek kan berani pakai rok, berani pakai celana, tapi kenapa kalau cowok nggak berani pakai rok? nah itu Itu padahal dua-duanya kayak Loh, ada kan yang kalau pakai pakai rok itu identitasnya cewek nanti. Ya. Tapi cewek bisa pakai celana. Kenapa Ya, cowok nggak nggak apa-apa. pakai rok? Nah, supaya bebas ya. ya mending ceweknya pakai celana juga gak usah rok. Sekarang pokoknya Mbak Sakti sudah memperingatkan kelas 5 ya. Yang pertama harus jaga diri. Walaupun teman cowok harus juga menjaga diri yang teman yang cewek. Gak usah ngomong-ngomong yang gak sopan. Kemudian tidak boleh, kalau misalkan nanti kamu kan sering tuh, nanti ANBK ke sekolah, jangan pegang-pegang daerah privasinya. buat apa loh? Dan yang cewek dan Ngapain, yang Losa? cowok. Kalau ke kamar Buat mandi apa, nggak Losa? boleh bareng-bareng. Dulu waktu sekolah sering di kamar mandi bareng-bareng. Enggak lah loh, Syed. Parah. Kalau cewek sama cewek iya, tapi kalau cowok sama cewek iya enggak lah. Cowok-cowok itu, ayo ke kamar mandi ke bareng-bareng gitu. Oh, Ya kalau cowok bareng-bareng satu kelas. Kalau cewek iya loh, cewek. Kan? Masa cewek sama cowok. Ingat, nggak Pernah terus boleh Liatin tipisnya gitu. memperlihatkan kemaluan. Ya, nggak boleh memperlihatkan kemaluan ke temannya. Punya aku sudah dikitan loh teman-teman. Ada yang Kalau sudah mandi bareng mama, ada yang Apa itu? ada yang sudah dikitan? Aku pernah kan ke hotel Apa dia? Iya, siapa yang sudah dikitan? Apa itu? apa itu? Dikitan itu kemaluannya laki-laki dipotong. Disunat. Udah Sunat. Itu orang baru yang Udah bicara tangan Ada yang sudah, ada yang belum. Siapa yang sudah? Nolan. Wah, Sudah Nolan, saya ingat. Iya, sudah sunat. Siapa yang belum? belum, Rosa. Lexi belum sunat. Lexi Ya, belum sunat. Roland sudah sunat. Sudah. kemarin Siapa? Sudah. Aku Oh lagi bareng iya. sakit-sakit. Jadi kalau nanti yang sudah sunat, Ini belajar yang apa belum loh? sunat, nggak usah dikasih tahu ke temannya. Aku sudah sunat. Lah barusan udah dikasih tahu. Ya maksudnya Iya. itu diberitahu, dikasih tahu kan ini loh punya aku sudah sunat. Bisa. Ya, jangan seperti itu. Ya, harus jaga rahasia sendiri-sendiri. Berarti orangnya fix nggak punya malu loh kalau kayak gitu loh. Ya, nggak punya malu, fix itu ya berarti ya. Ingat ya, pokoknya harus bisa rahasianya sendiri-sendiri dijaga. Kalau misalkan mau tanya ke Lose Septi boleh. Kalau misalkan Lose, aku mau japri aja. Aku sekarang kayak gini harus gimana boleh ya. Kemudian yang satu lagi Lose Septi pesen harus menjaga kesopanan di chatting WA grup. Walaupun itu grupnya Lause, yang ada lausenya, walaupun yang nggak ada lausenya, ya dijaga. Ya, ngerti? Bisa? Bisa Iya. kita? Jadinya bisa ditepati enggak? Omongin rahasia. Bisa ditepati enggak ini janjinya? Bisa ditepati janjinya. Ditepati ya. Yang janji Gio aja, yang lainnya kok Bisa banget, kalau bisa jijik soalnya. Ya. Apanya? Ya, oke deh. Kalau gitu kita akhiri dulu ini. Sekarang literasinya tadi sudah belajar literasi Literasinya hampir bersyukur. Literasinya cek lama Banyak ini. sekali, tidak apa-apa. Literasinya hampir setengah jam. Enggak apa-apa. Nanti masih ada pelajarannya Lausi kok. Iya, nanti ada belajar Iya. kelas. Oh ya, nanti Ada yang kuak. apa namanya? Yang kuak ya. Kita belajar kuak ya. Sudah 2 minggu untung nih nggak belajar kuak nih, ya. Betul. Nah, ekstra kuak nanti ya. Kemudian Betul. sekarang Lausi kita mau membahas mengenai materi ulangan harian matematika. Yuk, silahkan. Nah, materi ulangan harian matematika lo Septi bagi aja deh materinya. Ya. Betul. Materinya silakan dicatat. Oke. Kemarin kan terlalu banyak kayaknya. Jadi materi penilaian harian Iya. hari Sabtu kita
terlalu sedikit. Ya, sekarang yang pertama ada informasi. Silahkan mengirim tugas di Google Classroom. Karena di Google Classroom nanti malam akan Lososepti nilai semua. Dan yang mengirim, karena soalnya banyak yang sudah dibahas kan di Google Classroom. Jadi yang hanya mengirim aja pasti dapat nilai 100. Ya, mengirim saja. Nanti bayangkan. malam. Iya, mengirim saja pasti dapat nilai 100. Yang nggak kirim nggak dapat nilai. Yang nggak kirim nggak dapat nilai. Yang kedua, materi penilaian harian. Apa belum disubmit? Tak cek di GC gak ada loh. Ya, coba. Aku Materi. belum ngerjain HPR Mat yang remedi. Nah, yuk, makanya dikerjain. Materi penilaian harian kita Yang ada remedi loh, soalnya kan dikembaliin Masih sama ingat? lo. PTS apa, Nak? Yang remedi loh, kita gak remedi tapi ya. Iya, telat. Iya. Enggak remedi. Denah dan skala ya. Nah, denah dan skala. Dicatat loh. Boleh dicatat. Ya. Kemudian ada satu lagi. Ini khusus buat apa? Rasa apa buat Buat semua? penilaian harian besok hari Sabtu. Nggak usah dicatat dong, tinggal difoto. Sabtu tanggal 2, tanggal 6. Tanggal 6. Boleh ya? Masih ingat denah dan skala? Kemarin materinya apa aja ya? Katanya lo Sabtu ya? Ada Ada 10-an lebih kayaknya. ada apa aja ya? Bentar, kok aku lupa ya. Saya tak cek. Ada banyak itu menurutnya lo. Rata-rata. Rata-rata. Oh, enggak usah itu. Itu nanti semester 2 aja ulangannya. Modus. Yang matematika ya loh, Sir. Diagram batang. Ya, matematika bangun ruang Ada semester 2 gambar aja. Materinya ada PTS ganjil, skala dan denah, rata-rata, modus, diagram batang, diagram garis, bangun datar, luas dan keliling, bangun ruang, volume, diagram lingkaran. Oh ya. Oke. Ini aja deh. PTS ganjil, denah dan skala aja. Sama luas dan keliling. Oh, Ini aja. Baik loh. Nah, ini aja ya. Luas dan keliling bangun datar. Ada 3 materinya berarti ya. PTS ganjil, denah dan skala, luas dan keliling. Sekarang Oke. Sekarang kita akan belajar dulu. Materi PTS ganjil nanti kan bisa dikerjakan kembali ya. Sekarang kita belajar yang denah dan skala. Masih ingat nggak denah dan skala? Oh, apa? Coba kita langsung ke soal ya. Bentar. Kok bisa bentar sih? Kamu sudah siap? belum siap. Bentar. Siap. Berarti materinya cuma 3. Ya. Denah dan skala. Sudah Ada siap? 4. Nah, yuk. Sekarang kalian buka. Ya, coba sekarang semuanya silahkan dibuka. Lososepti, ini ada yang namanya koordinat kartesius. AKM loh. No, buku paket. Paket. Saya nggak tahu buku paket tuh di mana. Nggak tahu buku paket di mana. Udah aku cari. Paket silakan dibuka. Plat halaman 76. Ya, jadi yang dipelajari ini aja deh. Nanti contohnya ada koordinat kartesius ini. Halaman buku paket matematika, halaman 76. Coba, sudah terlihat semuanya? Sudah tak buka loh, Sir. Ini masuk Ya, ya. aku buka. Koordinat kartesius. Ini mudah, Nak. Koordinat. Susah loh, Nggak, mudah. Beneran. Susah belum belajar. Oh, diajarin sama Lause. Mudahan ini. Koordinat kartesius ini yang menemukan adalah Albert Einstein lagi. Albert Einstein. Kenapa harus si instan itu? Ya.
Koordinator dia, jadi waktu itu dia sakit kan. Habis itu setelah sakit dia dirawat di rumah sakit. Sudah tahu. Dia melihat apa? Melihat di langit-langit rumah sakit itu ada jaring-jaring laba-laba. Wah, bayangkan. Terus dia memikirkan bahwa oh, ini pasti nanti akan bisa memunculkan suatu koordinat. Bayangkan itu sakit itu ya. Masih memikirkan. Nah, coba kalau kita Sakit masih mikir loh, hampir mati mikir. Di sini ada koordinat kartesius. Ini pelajaran kelas 5 yang nantinya juga akan keluar di kelas 6. Kelas 6 nggak ada di ulangan harian, tapi langsung ada di ujian semester, di ujian akhir sekolah. Jadi nggak diulangi lagi. Nah, di sini koordinat kartesius itu ada apa aja loh, Di sini ada angkanya, ada koordinat Y dan ada koordinat X. Nah, kemudian di tengah-tengah ini ada angka 0. Kemudian di sebelah kanan ini ada bilangan positif. Di sebelah kanannya di koordinat X positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau di sebelah kirinya ini adalah angkanya negatif semua. Berarti ada negatif 1. Ya. Kemudian ada negatif 2. Coba kamu lihat di halaman 76 itu. Ya kan? Bilangannya negatif ya. Negatif 3. Nah, dan seterusnya. Di sini ada anak panah, berarti sampai dan seterusnya. Kemudian kalau yang di atas, yang koordinat Y, ini ada bilangan positif. Jadi kalau koordinat X positifnya di sebelah kanan. Kalau koordinat Y positifnya di sebelah atas. Ya. Kemudian yang di sebelah bawah itu adalah negatif. Jadi di sini ada negatif 1. Kemudian ada negatif 2 dan seterusnya. Sampai tidak terbatas. Ya, negatif 2. Mudah kan? Nah, sekarang gunanya Lause. Manfaatnya kita mau membaca koordinat kartesius. Contohnya Lause Septi menaruh titik di sini. Di sini ya. Nah, ini Lause Septi mau menaruh titik di sini. Nah, ini. Berapa koordinat ini? Coba kita tarik ke bawah. 2,2 loh. Iya, yang dibaca itu adalah koordinat X dulu. Wah, pas di 2 Lause. Kemudian yang sebelah sini pas di 2 juga. Misalkan saya tuliskan ini adalah berapa koordinat A. Jadi kita tuliskan di sini. Koordinat A. Nah, yang ditulis X-nya dulu. X, Y. Jadi koordinat A sama dengan X-nya berapa? 2. Y-nya 2. Berarti koordinat A 2,2. Dari sini bisa? Bisa. Gampang ya. Coba lagi ya. Gampang. Langsung Septi tulis di sebelah sini. Teka-teki deh pokoknya. Teka-teki deh. Coba langsung Septi tulis di sini. Nah, ini. Ini misalkan, ini kan ada di mana ini? Di negatif 2 X-nya. Kemudian Y-nya ada di koordinat 1 ya. Nah, berarti sekarang. Negatif 2,1. No, berapa? Negatif 2,1. Pinter. Jadi koordinat B itu ditulis lagi X, Y. Ya. Berarti sama dengan negatif 2,1. Bisa teman-teman? Ya kayaknya. Isi. Enggak bisa. Enggak. Kalau isi sombong lah. Ini aja enggak bisa. Coba sekarang langsung Septi ingin halaman 76. Dilihat semua. Halaman 76 latihan 3. Yang Romawi A sudah terlihat semua. Udah. Terlihat. Nah, itu ada apa namanya? Ada kolom di situ ya. Ada titik KLMNOP. KLMNPQRSTU. Nah, sekarang saya mau tanya satu-satu. Sherin. Nah, yuk. Lihat ya. Di mengisi tabel sekarang. Mengisi tabel pada halaman 76.
Romawi latihan 3 Romawi A. Oke. Ya, Romawi A. Sekarang coba sharing dulu. K, berapa koordinatnya, Nak? 6,4. 6,4. Benar, teman-teman? Benar. Benar. Oke, Faustino. L, berapa? Lagi nulis nggak usah. Nggak apa-apa, yuk. L, berapa L? Lihat. X dulu, baru Y. Itu kan terus ditulis 6,4 doang ditulis. Iya, berapa Faustino? L. Ngerti. X-nya dulu, lihat titik X, titik L itu. X-nya ada di mana? Lurusnya angka berapa? 4. 4. Nah, Y-nya lurus angka berapa? 2. Masa? Y. Titiknya. Titiknya. 1. Berarti koordinatnya berapa, Faustino? 4,1. Pinter. Bisa? Ya. Ya, sekarang Bisa 4 ke kiri. M. Sekarang M. Berapa? M, tunggu sebentar loh. M. Coba. Titiknya ya, yang diperhatikan titiknya yang warna hitam. Negatif 8,3. Betul, negatif 8,3. Lanjut sekarang. Fedrik N. Berapa? Apa tuh, Sah? Titik N. Berapa koordinatnya? Titik N. Berapa koordinatnya? N. Coba ditarik garis lurus itu. Di mana koordinatnya N? Lurusnya N itu angka berapa? X-nya berapa X-nya? Ketemu N? Ketemu. Ketemu. Titiknya sekarang. Ada ketahuan titiknya N? Ya. Ya. Sekarang kamu tarik ke bawah. Nah, itu lurusnya titik itu di bawah itu di koordinat X itu huruf berapa? Angka berapa? -2. -2, betul. -2. Y-nya berapa berarti, Nak? 6. Betul. Nggak boleh ragu-ragu. Jadi negatif 2,6 koordinatnya. Bisa, Fedri? Bisa. Bisa. Gio, sekarang. P. Berapa koordinat P? -8,-2. Negatif 8, negatif 2. Oke, benar. Ya. Ini sudah benar semua loh. Boleh disalin kalau misalkan belum ngerti. Sekarang langsung lanjutkan ke Roland. Roland, sekarang yang Q. Koordinatnya berapa, Roland? Iya, Roland. Kenapa? Buku hilang. Kok bisa hilang? Ayo dicari dulu. Michael. Just Michael, coba. Q. Koordinatnya Q berapa? Koordinatnya Q itu X-nya berapa? negatif 2, negatif 5. Negatif 2, negatif 5. Pinter. Sekarang Santiago. Silakan Santiago. R. Berapa? Ya, yang R, Nak. 6,-7. Ya, betul sekali. 6,-7. 6, Boleh dibalik lah, Sa? boleh. Loh, nggak boleh. Nggak boleh dibalik. Kalau dibalik salah. Ya. Benar. Kalau dibalik salah. Sekarang Michelle. S. Berapa S? 8. 8. Koma. Y-nya berapa, Nak? Koordinat Y dilihat.
Satu, betul sekali. 8,1. Sekarang Renata. T. Berapa Renata? Negatif 8, negatif 7. Berapa? Coba diulang lagi. Negatif 8, negatif 7. Oke, pinter. Satu lagi ya. Pinter X. Sekarang Aurora. Aurora silakan. Koordinat U. Berapa Aurora? Lo pas di garis. Gimana kalau pas di garis? Nggak ngerti aku loh. Ya. ngerti loh sih. Kalau yang itu loh, yang Aurora dulu. Contoh ya. Ya. Coba kalau ini garis pas di garis gini. Nah, gimana ini Lause? Misalkan ini Lause kasih koordinat C namanya ya. Koordinat C. Berapa Lause koordinat C? Koordinat C berarti X-nya, loh ini ada negatif 1 itu Y. Berarti X-nya berapa? Berarti X-nya 0. Berarti 0, negatif 1. Gitu. Kemudian, misalkan lagi, kalau di sini. Nah, kalau di sini. Nah, titiknya di sini gimana? X-nya berapa? X-nya berarti? X-nya berapa? X-nya 3. Nah, kita tulis dulu. Berarti X-nya 3. X-nya 3, Y-nya berarti berapa? D-nya, Y-nya. Ya, X-nya kan 3, Y-nya berarti 0. Kalau yang di sini berarti... Tadi aku jawab 0. Iya, berarti kalau di sini X-nya 0, Y-nya negatif 1. Negatif 1. Gitu ya? Oke, sekarang punya Aurora. Coba Aurora itu berapa hasilnya punya Aurora? Berarti 0, negatif 7. pinter sekali. 0, negatif 7. Oke, sampai di sini ulangan hariannya ya. Jadi ulangan hariannya sampai koordinat kartesius. Nanti latihan 3 ini difoto. Kemudian lo ingin tahu lagi deh. Coba dilihat halaman 78. Kemudian dibuka halaman 78. Sudah dibuka halaman 78. Ada yang tahu? Yang C gambarkan. Iya, yang C gambarkan bentuk. Gambarkan bentuk. Nah, gambarkan Trapesium. Nah, wah. Coba sekarang halaman 77 aja deh. Halaman 77 lihat, sudah kelihatan halaman 77? Ya. Halaman 77 di situ. Nah, halaman 77 yang nomor 1. Coba di atas sendiri nomor 1. Jika titik P, T, dan U dihubungkan, kamu cari penggaris, sekarang kamu menghubungkan. Segitiga. Ya, segitiga apa? Coba. P, T, dan U dihubungkan. Nah, P, T, U kamu hubungkan. Jadi, itu jadi bangun apa? Jadi bangun apa ya? Coba yang jawab Jaden. Jadi apa? Bangun apa? Segitiga. Segitiga apa? Segitiga sama kaki. Segitiga. Siku. Ya, tulis. Jadi Halaman 77 atau 78? halaman 77. Halaman 77 nomor 1 yang atas itu kan berdasarkan koordinat kartesius yang tadi kita selesaikan. Ya. Coba. Halaman 77 yang atas itu loh. Nah, itu kan berdasarkan koordinat kartesius ini. Belum selesai. Jadi ini ya, kita hubungkan P, T, dan U. Kita hubungkan. Nah, kalau sudah dihubungkan itu jadi bangun apa? Bisa? Nah, coba sekarang. Kat Audrey, coba. Audrey nomor 2. Audrey nomor 2. Dibaca Audrey soalnya. Jika titik P, Q, N, dan M dihubungkan dengan garis, bangun datar yang terbentuk adalah
Boleh kamu hapus yang tadi dihapus, kemudian kita hubungkan lagi. Boleh yang tadi dihapus. Kemudian titik P, Q, N, M kita hubungkan. P, Q, N, N kita kasih garis. Kira-kira itu jadi apa ya? P, Q, M, N. Jadi apa ya? Ada yang tahu? Audrey sudah bisa? Masa? Kayak gini kan? Gambarnya. Kelihatan punya lause? Iya. Ya apa ini? Bangun apa ini? Bangun apa ini? Coba dilihat. Trapesium. Trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki. Ya, sekarang ditulis di sininya. Ditulisi. Trapesium sama kaki. Silahkan ditulis. Trapesium sama kaki. Kamu tulis. Sekarang Joses. Waktu itu. Oke, bisa kan nomor 3 sekarang dibaca Joses. Aku tahu. Bangun apa itu? Apa Joses? Bangun apa? Oh, Apa? Bangun apa ini? layang. Hah? Bangun apa? Ini ya? Ceritanya. Iya, layang. Layang. Nah, Bisa ya, teman-teman? Oke deh. Kalau gitu nanti ini latihan 3 silakan difoto nomor 76 dan PR-nya adalah halaman 77 Romawi B. Ini punya Lause sudah dikerjakan sama Lause. Kamu juga langsung di buku ya. Kamu langsung Michael bikinnya di buku tulis karena ini Michael pakai buku pinjaman. Oh ya. Nggak apa-apa, boleh pakai buku ini. Boleh Michael silakan. Nggak usah, buku ini punyanya Kogeo. Oh ya udah. Oke, boleh pakai buku Tutupin tulis ya. Tutupin. Ya. Oke, silakan halaman 77 dikerjakan. belum difoto. Nanti difoto ya. Jadi yang Romawi A itu dibuat jadi PS, yang Romawi B dibuat jadi PR. Ulangan hariannya sampai koordinat kartesius ya. Jadi denah, koordinat kartesius sama PTS ganjil. Sama luas dan titik. Sudah itu aja. Bisa kira-kira? Nggak. Udah. Nanti ketemu Lause Sabti lagi, Lause Sabti bahas lagi deh. Apa? Biasaan cincin. Ya udah deh, sampai ketemu lagi nanti ya. Semoga Dadah, Lause. Baru sekarang ngomong dadah mulai. Dadah, Dadah, Lause. Dadah.